Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Qurratu A'yun Bapak Haji Emon, Akhi Hamdi Aisyadi, Bapak Haji Baryono, hadirin bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang cerah ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang sebenarnya nikmat tersebut alhamdulillah Allah masih takdirkan kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini Allah menjadi sebab Allah kumpulkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di masjid ini, dengan niat thalabul ilmi, dengan niat i'tikaf, dengan niat silaturahim, ini menjadi asbab diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak jamaah sekalian, mari kita kembali lanjutkan bahasa kita terkait hadis keutamaan Al-Qur'anul Karim. Pada pertemuan lalu sampai nomor hadis yang ke-6 ya. Ya, Aisyah yang ke-6 ya, betul. Ya. Aku ma'lunakum hal-Qur'an. Innal ibadati nadhrat bil mushaf wa tafakkuri bihi wal i'tibari inda ajalibihi. Terkait Allah berikan nikmat kita mata untuk melihat Al-Qur'anul Karim, untuk menjadi bahan tafakkur dan i'tibar dari keajaiban-keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Kita lanjutkan hadis nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul ibadati qiraatul Qur'an. Afdalul ibadati, yang lebih utama dari ibadah, qiraatul Qur'an, adalah pembacaan Al-Qur'an. Jadi yang lebih utama itu di antara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah di dalam membaca Al-Qur'an. Masyaallah. Al-Quran yang kita baca, jangankan kita membacanya, kita mendengarnya saja menjadikan ibadah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayat itu. Apabila dibacakan Al-Quran, dia dengarkan, jangan berisik, jangan ngobrol, jangan bercanda. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah yang sedang
dibacakan. Di hadis sebelumnya kan, kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Jangankan dengan Tuhan, kita lagi ngobrol sama pejabat saja, kalau bercanda, waduh, bahaya gitu ya. Konsentrasi, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya begitulah kita manusia. Terkadang hati mulut mah baca Quran, tapi hati mana-mana. Gerakannya lagi sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Kadang ada barang yang hilang ketika sholat mendadak diketemukan. Ya, waduh, luar biasa. Imam Ali kalau melihat ketika kakinya itu dipanah oleh musuh itu tidak bergeming. Saking tingkat konsentrasi kerusuhan daripada sholatnya hebat sekali. Kalau kita makan lagi sholat, ada tamu datang, ngobrol, nyimak ya, tahu kita berarti itu bagaimana ya, seperti itu. Kayak kita yang Al-Ghazali minimal ketika takbiratul ihram hati kita konsentrasi di situ, niat. Kita banyak lalai ya, banyak lalai dalam ibadah ini. Tapi meskipun begitu, kita berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran yang kita baca menjadikan amal ibadah, karena satu huruf yang dibaca itu menjadi amal pahala 10 kebaikan yang kita baca. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu hanya satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu hurufnya. Jadi sudah 30 kebaikan yang kita baca. Subhanallah. Makanya tidak ada ayat selain Al-Quran yang setiap huruf demi hurufnya dipelajari, cara mengeluarkan hurufnya yang disebut dengan makharijul huruf. Bagaimana melafalkan huruf hamzah, bagaimana melafalkan huruf ba, huruf ta, sa, jim, dal, zal. Semuanya huruf hijaiyah yang 28 itu terangkum dalam rongga mulut kita, dan itu ada penempatannya. Ya, di mana posisi huruf shin, seperti apa bunyinya. Huruf shin itu dari wastul lisan, tengah lidah, membunyikannya menempel ke langit-langit atas. Shin, jangan sampai mana shin, mana shod sama saja, mana dal, mana dal sama saja. Nah, ini yang diajar oleh Nabi. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'an ialah, berapa banyak orang yang baca Quran, akan tetapi Quran itu melaknat pada orang-orang yang membaca. Alhamdulillah. Nah, di antaranya yaitu baca Qurannya asal-asal, semau-maunya, ikuti nafsunya saja. Ya, baca dari latihannya, tapi tidak mau ikhtiar untuk belajar memperbaiki bacaan. Tidak ada ayat selain Al-Quran yang dipelajari irama bacanya,
sudah salah kaprah gitu ya. Makanya pernah terjadi di negara kita ya, ketika Maulid Nabi di Istana Negara itu beberapa tahun lalu ya, korenya itu membaca Al-Quran dengan irama lagu Jawa. Kemudian Profesor Dr. Habib Said Hussein Al-Nawar beserta ahli-ahli Quran berrapat di Istiqlal. Hasil rapatnya dengan membaca demikian itu lagu-lagu daerah itu dilarang. Hasilnya diberikan ke Kementerian Agama itu ya, bahwa itu dilarang dalam membaca Al-Quran. Kan ada lagunya dalam Al-Quran yang dibolehkan. Nabi bersabda Iqra'ul Quran bil Arabi. Acara Al-Quran iramanya orang-orang Arab. Ya. Iramanya Arab karena Al-Quran berasal dari Arab. Ada lagu Bayati, Soba, Hijaz, Rosika, Yarka, Hawa. Ada 7 lagu yang dibolehkan ketika kita membaca Al-Quran itu dengan iramanya. Jangan sampai kita baca Quran dengan irama lagu-lagu daerah. Nanti yang lain ikutin, ada yang ikut lagu dengan lagu Batak, lagu Sunda, ada yang lagu Sunda. Pak Wayak siapa semua Asep Sunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalnya seperti itu. Itu lagu yang orang Sunda tahu ya, senang dia. Betul ya. Manuk dadali. Pada kayak tahu. Itu lagu Sunda diterapkan dalam irama Qurannya. Sekilas mah bacanya betul tidak ada yang salah, tapi nadanya ini berbahaya. Nanti ikut-ikutan yang lainnya. Ya, makanya hati-hati kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayaknya kalau begitu orang main-main gitu ya dengan ayat-ayat Allah. Baik, hadirin jemaah sekalian, kita lanjutkan hadis berikutnya nomor 8. Afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Yang lebih utama ibadah dari umatku adalah membaca Al-Quran. Ini hampir sama redaksinya dengan yang di atasnya. Berikutnya, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran nadhra. Afdhalu ibadati ummati, yang lebih utama dari ibadah umatku adalah qiraatul Quran nadhra, membaca Al-Quran dengan melihat. Dan ada orang yang baca Quran itu dengan melihat, langsung melihat mushafnya. Ada juga yang membaca Quran bil ghaib tanpa melihat mushaf. Ya, ada bin nazar bil ghaib ya. Dengan melihat, ada yang menghafal karena sudah hafal Quran, sudah sebagai penghafal Quran, maka dia baca Qurannya dia melihat mushaf lagi. Ya, mojok di pojokan terus baca murojaah. Itu dia baca Quran tapi tidak melihat. Ya. Ada lagi yang baca Qurannya melihat langsung dengan mushafnya, meskipun dia mungkin seorang hafil Quran ya, melihat. Nah, ini belum Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Intiqam itu ada 2 pahala ibadah ketika seseorang melihat membaca Quran itu melihat mushaf. Ibadah membacanya,
kemudian ibadah memegang mushafnya, 2 pahala amal ibadah dapat, gitu ya. Ada juga yang dia tidak melihat, ini ada aspek tadaburnya, penghayatan. Kalau memang dia itu baca Quran dengan tanpa melihat bil ghaib, menjaga dia khusyuk, lebih bisa tadabbur, menghayati, maka itu lebih utama. Kalau misalkan dia saya nggak usah melihat Quran karena sudah hafal Quran, saya mah tanpa melihat mushaf, karena dengan tanpa melihat mushaf lebih khusyuk, lebih menghayati tadabburnya, maka itu lebih utama. Kemudian manakala dengan melihat mushaf langsung, itu juga menambah tadabbur, penghayatan, maka di situ skala prioritas, ya. Berarti kita bisa walaupun hafal Quran dengan melihat, dengan melihat langsung mushaf, gitu ya. Juga kan kalau dengan melihat itu kan terhindar dari kesalahan, itu biasanya ya. Kalau bil ghaib dihafal, mungkin itu kesalahannya bisa terjadi karena tidak melihat itu. Tapi terkadang jangankan melihat, tidak melihat saja kita masih banyak salah, gitu ya. Masya Allah. Di ibadah umat yang lebih utama dengan melihat mushaf. Juga kan dengan begitu akan dengan melihat itu mata kita terlatih untuk melihat, ya. Makanya orang-orang yang istiqomah rajin baca Quran setiap hari, ya, setiap hari tidak pernah tinggal baca Quran. Jadi kalau sehari dia baca Quran, aduh rasanya gimana, gitu ya. Nah, itu biasanya pandangannya tajam, gitu ya, karena terus melihat adalah Al-Quran. Banyaklah kita saksikan orang-orang yang sudah sepuh, ya, tapi melihat Al-Quran tanpa kacamata, gitu ya, masih awas itu masa sudah, gitu ya, melihat Quran. Itu mudah-mudahan mata kita senantiasa Allah berikan nikmat itu adalah untuk melihat bacaan Al-Quran. Hadis berikutnya, hadisnya nomor 10, al-mahyu bil Quran masafaratil barati walladhi yaqra'uhu wa yata'amu fihi wa huwa alaihi sya'un lahu ajron. Al-mahir bil Quran, orang-orang yang mahir dalam Al-Quran, ma'asafaratil barati, beserta malaikat-malaikat yang mulia. Walladhi, dan orang-orang yang yang membaca Al-Quran, wa yata'amu fihi, kemudian dia baca Qurannya terbata-bata, wa huwa, dan dia itu alaihi, atasnya, sya'un lahu ajran, akan mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Al-mahir bil Quran, orang-orang yang mahir dalam Al-Quran. Ya, maksud di situ mahir itu adalah hafizul Quran, alimul Quran, amilul Quran. Dia seorang yang hafizul Quran, selalu menjaga Al-Quran dengan menghafalnya,
dia seorang yang ahli dalam Al-Quran, senantiasa dipelajari keutamaan Al-Quranul Karim, amilul Quran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dia mengamalkan Al-Quran. Jadi tidak sebatas hanya baca, tadabbur, mempelajari ilmu-ilmunya, akan tetapi mengamalkan. Nah, itu disebut dengan orang-orang yang mahir yang seperti itu. Orang-orang yang mahir seperti itu, maka kelak dia akan beserta malaikat-malaikat yang tunduk patuh. Nah, kemudian walladzi yaqra'uhu wa yata'amu bihi wa huwa alaihi syahud lahu ajr. Ada orang yang baca Quran kemudian dia terbata-bata bacanya karena masih belajar. Kalau belajar pasti terbata-bata. Itu masih Allah berikan pahala. Berapa pahalanya? Ajr, 2 kebaikan. Oh, subhanallah. Jadi orang-orang yang jangan khawatir, orang yang belajar Al-Quran, ya, itu pahalanya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelahnya masih sama ini ya, ada kemiripan di hadis-hadisnya. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'uhu wa huwa syahidun 'alaihi lahu ajrun. Bersama ya redaksinya. Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa, dan dia itu mahir fihi, terhadap Al-Qur'anul Karim, ma safaratil kiramil bararati, maka kelak dia akan digabungkan, disatukan dengan para malaikat-malaikat yang terhormat lagi mulia. Ya, subhanallah. Tapi digabungkan dengan para malaikat-malaikat. Kita digabungkan dengan, kita dulu dengan para alim ulama saja begitu senangnya kita. Kita dulu dengan pejabat, wah bangga gitu ya. Apalagi dengan malaikat-malaikat yang terhormat. Walladzi yaqra'uhu, dan orang-orang yang baca Al-Quran, wa huwa syahidun 'alaihi lahu ajrun. Kemudian dia akan dapatkan dua pahala, 2 kebaikan. Mudah-mudahan senantiasa bacaan Quran menjadikan kita menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran terus kita istiqomah di dalam bacanya, itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat yang kita baca, mudah-mudahan menjadikan berlimpah pahala yang kelak Al-Quran yang kita baca, istiqomah bacanya, istiqomah mempelajarinya, istiqomah mengamalkannya, kelak akan menjadikan syafi'an min ashabi, penolong syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan ya, senantiasa kita istiqomah dengan Al-Quran. La yufarriqu qari'ul Quran wallahu a'lam bishawab. Dan sempurnanya beberapa hadis yang kita baca, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dalam hidup ini senantiasa terus berubah ke arah yang lebih baik lagi, apalagi di tahun baru 1446 Hijriah, sebagaimana disampaikan Imam Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang hari ini lebih baik khairun min amsi bahwa robihun,
hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yawmu mithla arsihi fa huwa maghbun. Orang-orang yang sama dengan hari kemarin, bahwa maghbun itu termasuk orang-orang yang rugi, sama saja rugi. Wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un. Dan barang siapa orang-orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itu termasuk orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kehidupan kita menjadikan lebih baik lagi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, amal ibadah kita, amal soleh kita, amal bacaan Al-Quran kita, keimanan dan ketakwaan kita menjadikan lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya dan umumnya pada hadirin sekalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi